Mari kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca 2 ayat saja, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Atau kita membaca dari ayat 6 kemudian 7, 8 dan 9. Ya. Mari kita melihat dan saya akan bacakan bagi saudara sekalian beberapa ayat ini. 1 Petrus 1 mulai dari ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Mohon pimpinan Tuhan. Kami sekali lagi datang kepadamu ingin berdoa dan memohon untuk Roh-Mu yang kudus yang memimpin setiap kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh-Mu yang telah mewahyukan firman di dalam Alkitab, juga roh yang sama, roh kebenaran itu Tuhan sendiri yang memimpin kami pada hari ini. Sehingga kami boleh dipimpin masuk ke dalam kelimpahan akan firman-Mu, dan kami boleh makin mengenal Engkau, mengasihi Tuhan, dan hidup kami makin sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, 3 kali kita sudah membahas tentang tema Christian suffering. Ya, dan tentu itu distimulir dari ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang tadi kita baca. Berbicara bagaimana penderitaan itu adalah salah satu tujuan yang penting adalah untuk memurnikan akan iman kita. Ya, seperti di dalam api, emas yang dimurnikan dengan api, maka demikianlah penderitaan itu memurnikan akan iman kita dari segala hal yang salah, dari segala hal kotoran-kotoran yang seharusnya tidak ada, dan Tuhan akan terus memurnikan kita sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan perkataan Petrus, tulisan Petrus di 1 Petrus ini, di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Bagaimana Petrus kemudian menggambarkan di situ apa yang menjadi ciri-ciri dari iman yang murni ini. Iman yang murni sekarang dijelaskan dengan apa yang menjadi cirinya dari iman yang murni itu. Dan menarik di dalam ayat yang ke-8 dan 9 itu, Petrus menggambarkan ciri daripada iman yang murni ini dengan menunjuk kepada apa yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen yang menerima surat. Ini surat yang ditulis Petrus pada para perantau, ya, para pilgrim di banyak tempat, dan Petrus secara umum melihat mereka dan memberikan gambaran tentang inilah ciri daripada iman yang sejati dengan menceritakan apa yang sedang menjadi pengalaman mereka, orang-orang Kristen ini, apa yang mereka sedang alami sebenarnya. Nah, tujuan daripada Petrus mengatakan ini dengan cara demikian adalah supaya menjadi apa yang ditulis di sini menjadi standar atau patokan di dalam hidup Kristen yang sejati. Inilah ketika iman yang murni, hidup Kristen yang sejati, maka inilah hidup yang Tuhan inginkan. Dan Petrus memberi gambaran dengan menceritakan apa yang sedang dialami oleh orang-orang Kristen itu. Nah, John Piper memberi penjelasan, memberi ilustrasi untuk menjelaskan ini dengan supaya kita lebih mengerti dan menarik, ada gambaran mengapa Petrus menceritakan pengalaman mereka, pengalaman orang-orang Kristen itu untuk menjelaskan tentang ciri daripada iman yang sejati. Dia memberi ilustrasi seperti
hidup Kristen itu seperti orang yang sedang berenang di sungai melawan arus yang deras. Sedang berenang di sungai melawan arus yang deras. Maka arus deras itu adalah arus dunia ini, arus duniawi, arus sekularisasi, arus orang-orang yang cinta akan uang, arus orang-orang yang berpikir tentang hidupnya, dirinya sendiri, ya, tidak mengasihi orang lain, tidak mengasihi Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Arus duniawi, arus sekularisasi. Dan orang Kristen ini sedang berenang, orang-orang hidup Kristen itu seperti berenang melawan arus dengan gaya kasih daripada Kristus, dengan gaya iman, ya, daripada iman di dalam Kristus, dengan gaya sukacita, dengan berbagai gaya. Yang penting terus berenang melawan arus dengan nanti kita lihat di situ, dengan gaya kasih Kristus, iman di dalam Kristus, dengan sukacita di dalam Kristus. Dan sepanjang kita terus berjuang, sepanjang kita terus berenang dan tidak berhenti, maka kita tidak akan terbawa arus, terus maju, meskipun kadang-kadang pelan, kadang-kadang cepat, tergantung keadaan, begitu ya, situasi-situasi, tergantung berapa kuatnya kita mengayuh dan berenang dengan kekuatan yang ada. Tetapi sepanjang kita terus berenang, kita tidak akan terbawa arus ke belakang, yang ujungnya adalah judgment daripada Tuhan. Jadi digambarkan oleh Pak Ari, ya, judgment daripada Tuhan. Dan kita tahu dari ayat yang kelima dari 1 Petrus bahwa Tuhanlah yang sebenarnya akan memimpin umat Tuhan, anak-anak Tuhan, akan memberi kekuatan melalui iman untuk kita terus berenang, untuk kita terus berjuang. Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan memberi kekuatan. Sehingga orang Kristen yang sejati, kalau dia benar-benar anak-anak Tuhan, dia tidak akan ultimately terbawa arus sampai kepada judgment di ujung sana. Nah, saudara sekalian, kemudian bagaimana peran Petrus? Petrus di sini adalah seperti pelatih renang kita, seperti pelatih orang Kristen yang sedang berenang. Ya, Petrus berjalan di pinggir sungai, kita sedang berenang. Petrus berdiri berjalan di pinggir sungai, dan kemudian memberi dorongan melihat orang-orang Kristen yang berjuang. Ayo terus kerjakan keselamatanmu dengan iman, dengan kasih kepada Tuhan, dengan sukacita di dalam Tuhan. Maka engkau terus maju dan engkau sudah mengerjakan apa yang benar. Dan Petrus mengatakan, saya akan menaruh tanda di pinggir sungai itu menjadi satu patokan, bendera di situ sebagai point of reference. Ya, ini tidak secara detail tepat ya, persis ya, tetapi ini seperti memberi kita gambaran. Waktu dikasih tanda bendera di situ sebagai point of reference untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang sedang berjuang itu, yang sedang hidup melakukan kehendak Tuhan, untuk mengingatkan mereka kalau mereka mundur, mereka mulai terbawa arus, mereka mulai tidak ada kekuatan, mereka terbawa arus, maka mereka bisa melihat pada bendera itu dan tahu mereka sudah mulai jauh dari patokan itu, dari bendera itu. Nah, itu adalah point of reference yang Petrus nyatakan di sini. Sudah, point of reference itu kayak patokan ya. Kita tahu ya patokan. Kita perlu sekali patokan, dan patokan itu harus patokan yang fix. Ya, patokan itu sendiri tidak boleh bergerak. Kalau patokan itu bergerak, kita akan bingung sendiri sebenarnya. Saudara pasti pernah ngalamin itu kalau saudara lagi di lampu merah, dan nyetir mobil di lampu merah. Kadang-kadang saudara lihat mobil di sebelah terus gerak. Saudara mulai nggak tahu yang gerak itu mobil saudara atau mobil dia. Ya, sudah tiba-tiba sudah lihat masih merah, kayak gerak, sudah pasti injek rem, tambah kencang. Sudah pikir mobil kita yang gerak, ya kan? Padahal mungkin mobil dia yang gerak. Nah, kita nggak tahu yang mana yang gerak sebenarnya untuk beberapa detik. Ya, kita akan tahu yang mana yang bergerak kalau kita lihat pom bensin di situ. Ada pom bensin, bukan mobil yang bergerak tapi ada pom bensin di situ. Kita tahu kalau kita makin jauh dari pom bensin, maka kitanya yang bergerak. Pasti kita yang bergerak kalau kita makin jauh dari pom bensin. Itulah point of reference, patokan, ya, di mana Tuhan ingin, inilah yang dikerjakan oleh Petrus di sini, memberikan apa yang menjadi point of reference bagi umat Tuhan, bagi orang-orang Kristen yang sedang berenang melawan arus, supaya ketika mereka mundur, ketika mereka menjauh dari titik, dari patokan itu, maka mereka mulai sadar, mulai berenang lagi, mulai mendekat lagi
kepada patokan itu. Supaya mereka terus berjuang di tengah-tengah akan dunia melawan arus daripada dunia ini. Inilah yang akan kita lakukan, inilah yang akan saya lakukan pada pagi hari ini dengan memberikan patokan berdasarkan patokan yang sudah ditulis oleh Rasul Petrus. Patokan yang sudah ditulis oleh penulis yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Yang inilah menjadi dasar kita, jadi patokan kita, supaya kita boleh melihat hidup kita berdasarkan point of reference yang dinyatakan di dalam Alkitab ini. Saudara sekalian, 5 hal tentang Kristen yang menerima surat ini, tentang yang digambarkan oleh Petrus di sini, menjadi point of reference. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Saya bacakan sekali lagi ayat 8 dan 9 ya, kita khususnya ayat 8 dan 9 kita renungkan hari ini. Sekalipun kamu, orang-orang Kristen yang menerima surat ini, belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ada 5 hal di sini yang kita boleh lihat tentang point of reference yang diberikan oleh Petrus tentang berkaitan dengan apa yang orang Kristen itu sedang alami. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Kristus. Mereka adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus, yang kedua. Dan yang ketiga adalah mereka adalah orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah melalui ketiga hal ini, kasih, iman, dan juga sukacita. Melalui ketiga hal ini mereka menerima keselamatan akan jiwa mereka. Dan yang terakhir, kelima, mereka melakukan dan mengalami semua ini meskipun mereka tidak pernah melihat Kristus secara langsung. Nah, itu 5 hal yang kita boleh pikirkan bersama pada hari ini. Dan inilah kekristenan yang sejati, khususnya 3 hal yang pertama. Ya, bagaimana kekristenan yang sejati digambarkan di sini adalah orang yang mengasihi akan Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, orang yang bersukacita di dalam Kristus. Nah, kalau sudah melihat 3 hal itu, ya, mengasihi, percaya, bersukacita dalam Kristus, maka kita mengetahui bahwa kekristenan pertama-tama berbicara tentang hati. Ya, seluruhnya bicara hati ya, mengasihi, percaya, bersukacita, bukan performance, bukan apa yang kita lakukan. Bukan berarti tidak penting, bukan berarti perbuatan kita tidak penting, sangat penting, nanti kita akan lihat, tetapi hati yang karena hati yang beres, hati yang beriman kepada Kristus, hati yang mengasihi Tuhan dan bersukacita dalam Kristus itu yang paling utama yang harus kita perhatikan, karena dari hati yang beres, hati yang berkenan kepada Tuhan, maka akan muncul perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi pertama-tama bicara tentang hati daripada saudara dan saya. Dan dengan demikian ketika memiliki hati yang percaya, beriman, bersukacita dalam Kristus, mengasihi Kristus, maka mereka ini sedang menerima tujuan daripada imanmu. Di dalam bahasa aslinya itu menjadi present tense, bahwa you are receiving the goal of your faith. Mereka sedang menerima, di dalam proses sedang menerima akan keselamatan jiwa mereka, akan tujuan daripada iman mereka, yaitu keselamatan jiwamu. Di dalam persekutuan doa, kemarin saya sempat juga singgung tentang di dalam Mazmur pasal yang ke-16 berbicara tentang pemazmur berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, jalan kehidupan itulah Tuhan memberitahu jalan kehidupan, dan saya katakan berarti kita bukan hanya disediakan jalan kehidupan itu, bukan hanya berbicara tentang tujuannya. Jalan kehidupan bertujuan menerima kehidupan, bertujuan ada Tuhan di situ. Tapi bukan hanya berbicara tentang tujuannya, tetapi jalan itu sendiri adalah jalan kehidupan. Ketika kita ada di dalam jalan itu, di dalam Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Maka kita sudah sedang di dalam proses mengalami kehidupan itu. Keselamatan itu, hidup yang kekal itu sudah dimulai
di dalam jalan itu. Dan ujungnya memang kita akan bertemu secara langsung. Engkau telah menyediakan jalan kehidupan kepadaku dan di hadapanmu, di hadapan Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Jalan itu langsung, tidak ada posnya. Langsung menuju, berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Dia ada sukacita yang berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Itu adalah Mazmur 16 ayat yang ke-11. Saudara sekalian, kita akan pikirkan di sini secara lebih detail tentang apa artinya ketika kita katakan kita mengasihi akan Kristus. Apa artinya ketika orang Kristen berkata, aku percaya kepada Kristus. Apa artinya ketika orang Kristen mengatakan, aku bersukacita di dalam Kristus. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, mengasihi Kristus. Mengasihi Kristus berarti kita mengalami Kristus sebagai pribadi yang paling berharga. Mengasihi Kristus adalah berarti kita mengenal Dia sebagai pribadi yang paling berharga. Karakternya begitu indah, begitu mulia. Kristus pada dirinya sendiri, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Jesus, thou joy of loving heart, thou fount of life, thou light of man. Kau adalah sumber kehidupan, kau adalah terang daripada manusia. Seluruh berkat yang penuh Engkau berikan kepada kami di dalam dunia ini. Engkau, karena itu kepadamu kami terus datang kepadamu. Saudara sekalian, mengasihi Kristus berarti mengalami Kristus sebagai pribadi yang paling berharga. Karakternya, Kristus pada dirinya sendiri. Yang kedua, percaya kepada Kristus atau percaya di dalam Kristus itu berarti mengalami bahwa seluruh perkataan dan nasihatnya itu bisa dipercaya sepenuhnya. Jadi kalau mengasihi lebih kepada dirinya, pribadi Kristus sendiri, tapi percaya kepada Kristus dalam Kristus berarti kita mengalami bahwa seluruh perkataannya, nasihatnya, apa yang dia katakan itu bisa dipercaya sepenuhnya. He's trustworthy. Therefore we trust him. Itu artinya kita percaya, beriman di dalam Kristus. Ya. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, sukacita di dalam Kristus. Ya, ayat 8b yang mengatakan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Sukacita di dalam Kristus itu tidak bisa dilepaskan dari beriman dan mengasihi akan Kristus. Ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena misalnya Matius pasal 13 ayat yang ke-44 itu mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam. Kerajaan Allah itu seperti seorang yang dia mungkin sedang mau beli tanah, lihat-lihat tanah, ini tuan tanah, ya, real estate, property, mau investment, begitu ya, dia lihat tanah. Kemudian ternyata dia menemukan satu tanah, bukan tanahnya yang berharga, yang jauh lebih berharga adalah apa yang ada di dalam tanah itu. Ada harta yang terpendam. Di momen seperti itu. Seorang yang menemukan harta yang terpendam yang begitu mahal. Yang dia menemukan itu. Maka kita mengatakan dia kemudian pulang, dia jual seluruh hartanya. Dan penekanan di situ juga bukan hanya dia menjual seluruh hartanya, dia menjual dengan sukacita seluruh hartanya itu. Semua hal yang dia punya dia jual. Sehingga dia bisa beli tanah ini karena dia tahu di dalamnya ada harta yang tak ternilai harganya. Nah, inilah kerajaan Allah. Jadi sukacita itu tidak bisa dilepaskan dari kita mengenal betapa berharganya akan Kristus itu. Siapa dia? Ketika kita mengenal dia, ketika kita kemudian mengasihi dia, maka kita akan sadar, kita akan mengganti semua hal yang ada yang kita miliki dengan sukacita. Kita pasti menjualnya bukan dengan terpaksa, menjualnya tidak ada yang memaksa, menjualnya bukan dengan berat hati, menjualnya orang ini menjualnya dengan sukacita semua yang dia miliki. Karena dia tahu dia
menjual itu, kehilangan seluruh hartanya, tetapi dia mendapatkan segala-galanya, harta yang jauh lebih berharga daripada semua yang dia miliki. Nah itulah, karena itu tidak bisa dipisahkan. Sukacita itu adalah sukacita yang karena mengenal akan Tuhan, mengasihi akan Dia pribadi yang sangat berharga. Kita sekali lagi lagu yang tadi kita nyanyikan, Jesus Thou Joy of Loving Hearts. Itu langsung judulnya saja. Yesus itu adalah engkau adalah sukacita dari hati yang mengasihi engkau. Ya, joy of loving hearts. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, hati kita mengenal siapa Dia, maka kita datang kepada Dia dengan sukacita. Kita menerima Dia dan Tuhan, keselamatan yang diberikan itu adalah kita menerima dengan sukacita. Seperti orang menemukan harta yang berharga. Dan ini sesuatu yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Fairest Lord of Jesus, lagu itu juga. Begitu banyak lagu-lagu yang juga hari ini sebenarnya menggambarkan banyak hal itu. Yesus lebih indah. Sudah tahu lagu itu? Fairest Lord Jesus. Yesus lebih indah dari segala sesuatu. Dari ladang, sungai. Itu kita pergi ke ladang, ke sungai, ya, rumput yang hijau, ke gunung, danau. Begitu indah itu. Saya rasa tidak ada orang yang tidak suka ya. Saya suka melihat itu ya. Kalau tidak suka ya gimana ya hidup di dalam dunia ini. Itu melihat itu semua menyegarkan, ada sungai, ada gunung, ada danau, ada lautan dan sebagainya. Menyegarkan, ada panen, segala menyegarkan jiwa kita melihat itu senang. Kita kagum daripada itu semua. Apalagi melihat mungkin bintang alam semesta, kita makin mengerti berapa kagumnya, berapa mulianya, berapa indahnya akan seluruh hal itu. Tetapi lagu itu mengatakan, tapi Yesus jauh lebih indah daripada semuanya. Dia jauh lebih indah. Karena itu aku datang dengan sukacita. Karena itu aku datang akan mengasihi engkau dengan penuh sukacita. Karena kebaikan, karena keindahan, karena diri Tuhan yang lebih mulia dari segala sesuatu itu. Yang kedua kita melihat dalam sukacita ini juga Roma 15 misalnya ayat yang ke-13. Paulus mengatakan di situ, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Biarlah Allah pengharapan itu memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam engkau percaya. Ya, joy and peace in believing. Ketika engkau percaya, engkau bukan hanya percaya kepada seluruh perkataan dan nasihatnya, itu poin yang kedua, tapi engkau juga percaya dengan penuh sukacita yang besar. Karena mengerti bahwa seluruh perkataannya benar, seluruh perkataannya trustworthy, seluruh perkataannya itu powerful, dan kita menerimanya, kita beriman, kita datang kepada Dia dan memegang firman-Nya dengan penuh sukacita. Itulah yang kita boleh lihat di dalam poin yang ketiga. Dengan kata lain itu adalah suatu kontradiksi kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak senang untuk menghabiskan waktu bersama dengan Dia. Sesuatu yang normal bukan? Ya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan atau mengasihi orang yang kita kasihi, tapi kita tidak mau dekat-dekat sama Dia. Ya, kita tidak mau spend time dengan Dia. Kita tidak mau ngobrol dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Nah, itu adalah omong kosong pasti. Kasih kita omong kosong. Sebaliknya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengasihi orang lain, kita akan rindu, kita akan senang untuk bersekutu dengannya. Ini berita yang tidak asing bagi saudara, kebanyakan saudara, tapi saya rasa sangat penting untuk kita mengingat kembali. Ya. Pemazmur mengatakan seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan Tuhan. Kita pasti ada yang kita rindukan kan, kita yang kita inginkan, yang menjadi sumber sukacita kita. Tetapi orang di dalam dunia ini, tidak ada orang di dalam dunia ini, tidak ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan,
akan mengatakan sukacitaku, kerinduanku adalah kepada Tuhan. Tidak ada. Orang dunia ini akan mengatakan, semua kita mencari sukacita, semua orang mencari, ada kerinduan, hatinya ada longing di dalam hatinya. Ada yang aku menginginkan sesuatu, apapun itu. Tapi orang dunia ini bisa menginginkan apa saja di dalam dunia ini. Orang bisa menginginkan pergi, tamasya, ya, menginginkan dengan spend time dengan keluarga, ya, orang yang kita kasihi, ya. Kita bisa, ada orang senangnya makan makanan yang enak, kerinduannya semua pokoknya carinya makanan enak, ya. Foto-foto dikirim semua foto makanan, gitu ya. Pasti dia sukanya makan, pasti, ya. Ada orang yang sukanya segala sesuatu, sukanya investment, ya, sukanya bisnis. Dia kalau bisnis invest berhasil, wah seneng banget, ya. Senangnya macam-macam orang. Ada orang yang as simple as senangnya baca buku. Dia setiap kali kalau ada waktu dia baca buku. Dia senang menemukan sukacita, kenikmatan sendiri, pikir, imajinasi, dan sebagainya. Orang akan suka akan apa saja, banyak hal, bermacam-macam di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada satupun orang yang tidak mengenal Tuhan itu akan mengatakan sukacitaku, kerinduanku adalah Tuhan. Tetapi pemazmur menggambarkan orang Kristen seperti rusa merindukan air. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Mazmur 84 yang terkenal, yang ditulis oleh Pak Billy, lagu yang menjadikan lagu oleh Pak Billy. Aku rindu, my heart yearns, even faints for the court of the Lord. Hatiku yearning, merindukan, nestapa, kangen sekali, bahkan sampai mau pingsan, even faint for the court of the Lord. Ingin datang ke hadapan Tuhan, memuji Dia, ingin bersekutu dengan Dia. Nah itu berarti kerinduan itu juga menyatakan kerinduan yang paling dalam, sukacita yang meskipun belum terrealisasi, berarti kerinduan kan, kerinduan belum terrealisasi. Itu adalah juga kita menyadari Tuhan berapa berharganya, berapa mulianya, dengan meskipun kita belum menerima itu, belum mengalami itu, seperti orang sedang naik hiking begitu ya, seperti orang sedang naik gunung hiking, dia kehabisan air, dia naik hiking, tapi dia tahu di ujung sana, di ujung gunung sana, ketika dia sampai puncak dia akan menemukan mata air di situ. Dia tahu di situ, tapi sekarang belum. Ya, inilah keadaan kita kadang-kadang kita belum mengalami kesukacita, kerinduan, kesukacita yang besar di dalam Tuhan, tetapi kalau kita merindukan, kita mengetahui kita ingin datang kepada Tuhan, Tuhan juga dipermuliakan di situ. Sambil naik terengah-engah, bayangan kita, hati kita membayangkan, kalau saya sampai di situ saya akan minum dari sumber mata air yang segar, yang menyegarkan jiwa kita. Nah, itu Tuhan senang dimuliakan dengan cara yang demikian. Mazmur pasal yang pertama mengatakan orang yang benar itu adalah orang yang bukan hanya merenungkan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan tentu siang dan malam, firman Tuhan, kehendak Tuhan di situ, rencana Tuhan di situ. Poin yang kedua, percaya. Kita bukan hanya percaya seluruh perkataan dan nasihatnya, perintahnya adalah benar, itu adalah artinya percaya di dalam Kristus. Tapi pemazmur mengatakan bukan hanya kita percaya dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia bukan hanya melakukan, bukan hanya memegang, bukan hanya percaya, tetapi di dalam kepercayaan itu tersirat. Kalau sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, maka dia akan suka yang kesukaannya, whose delight in the law of the Lord. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, rencananya, kehendaknya. Jadi ini menjadi
patokan yang yang Petrus berikan kepada orang-orang Kristen di sana yang mereka alami, dan juga tentu menjadi patokan yang boleh kita renungkan hari ini. Apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi sukacita kita? Apa yang menjadi kerinduan kita? Yang paling dalam, yang lebih dalam dari segala sesuatu. Bahkan yang lebih dalam daripada orang yang kita kasihi. Siapapun itu. Kemarin di chat time, sebenarnya kalau keluarga-keluarga dengar bagus juga itu. Bicara keluarga ini, memang kemarin banyak anak-anak muda yang datang, pekerja, mahasiswa, ada hampir 70 pemuda-pemudi datang, senang melihat anak-anak muda kumpul semua. Ya, generasi selanjutnya. Ya, kita bicara tentang covenant of God, khususnya di dalam marriage, menjadi direfleksikan di dalam covenant of marriage. Dan di situ salah satu dalam diskusi sharing, ada yang men-sharingkan ya tentang bagaimana dia ada kecenderungan mengutamakan suaminya lebih dari segala sesuatu. Ya, mengutamakan semuanya, seperti hidupnya bergantung total kepada suaminya. Nah, itu menjadi refleksi yang kesadaran yang tentu bisa ngomong itu karena sudah sadar itu tidak seharusnya. Ya. Dan itu menjadi renungan kita juga hari ini, bagaimana bahkan orang yang kita kasihi, ya. Dan saya tambahkan di dalam sharing itu, saya mengatakan itu dia sadar itu sesuatu yang salah, tidak boleh dan berbahaya, dan saya menggambarkan kebahayaannya, bahwa bahayanya adalah ketika kita menjadikan siapapun itu, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, ya, menjadi yang paling utama di dalam hidup kita, yang kita bergantung itu menjadi sumber sukacita kita. Seluruh hidupku yang paling dalam, motivasiku yang paling dalam adalah menyenangkan hati dia. Aku inginnya, rindunya ada bersama dengan dia. Dan hidupku bergantung total kepada dia. Nah, itu menjadi sesuatu yang berbahaya kalau itu terjadi, karena siapapun orang itu, suami istri, akan menjadikan bukan hanya hidup kita hancur, tetapi hidup orang itu juga akan hancur. Saya katakan akan destroying both sebenarnya. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa mengambil posisi daripada Allah. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang bisa menggantikan akan Allah, yang bisa digantungi total hidupnya. Kalau kita bergantung total, mengharapkan seluruh hati kita kepada siapapun itu, dia pasti akan mengecewakan kita. Pasti akan mengecewakan kita. Dan kalau dia mengecewakan kita, langsung kita hancur hidupnya. Dan bukan hanya kita hancur, dia pun juga akan hancur, karena dia tidak ada orang yang bisa menanggung beban seperti Tuhan. Hanya Tuhanlah yang kita boleh mengasihi dia dengan seluruh hati kita, semua jiwa kita, setiap bagian daripada hidup kita. Dia sumber sukacita kita yang tertinggi. Dia satu-satunya yang bisa kita andalkan sepenuhnya dan menaruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dia. Dia satu-satunya yang kita bisa percaya dan menjadi sumber sukacita kita. Paling sedikit yang pasti akan mengecewakan kita adalah orang-orang yang kita anggap sebagai Tuhan. Dia akan mati, siapapun orang itu. Dia akan mati. Dia pasti mati. Kalau dia adalah menjadi Tuhanmu, maka ketika dia mati, hancurlah juga hidup. Habislah hidup. Ya. Maka kita, siapapun dia, suami, istri, anak, orang tua, tidak boleh menggantikan tempat daripada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang boleh kita katakan seperti rusa merindukan air. Demikian jiwaku merindukan Engkau.
Tidak bisa diganti oleh siapapun itu. Rusa tanpa air dia akan sebentar akan mati. Dia rindu air, dia akan cari air, kemanapun dia akan cari air. Dia akan cari air sampai mati. Kalau dia tidak temu, karena dia tahu tidak bertemu air, dia akan mati. Itulah kerinduan kita yang paling dalam, itulah sukacita yang paling dalam ketika kita mengenal dia, percaya kepada dia. Inilah Kristen yang sejati yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. C.S. Lewis memberi peringatan, sekali lagi ini hal yang sebagian sudah pasti pernah mendengar. C.S. Lewis mengatakan, memberi peringatan kepada kita. Seringkali kita itu manusia itu seperti half-hearted creatures. Kita adalah makhluk yang setengah hati, selalu setengah hati. Ya, kita selalu mencari kepuasan di dalam, dia pakai contoh alkohol, seks, ambisi dan sebagainya, termasuk orang tua, anak, istri, suami. Kita mencari kepuasan melalui alkohol, seks, ambisi, padahal sukacita yang berlimpah-limpah itu disediakan di hadapan kita, di dalam Kristus sediakan bagi kita. Lalu dia memberi gambaran, memberi contoh. Terus melekat ya, beri contoh bahwa kita itu seperti anak kecil yang terus bermain di slum, making mud pie in the slum. Ya, Indonesianya tuh terus main di comberan, main lumpur yang kotor, terus senang bermain di situ, dan tidak mau keluar dari lumpur yang kotor itu, di comberan yang bau dan kotor itu. Tidak mau keluar karena kita tidak mengerti berapa indahnya, berapa menakjubkannya bermain di pinggir pantai yang putih bersih. Kita nggak pernah tahu, tidak pernah mengerti. Saudara sekalian, saya baru mengerti kalimat itu ketika saya punya anak kecil. Dulu saya nggak ngerti. Maksudnya kok pinggir pantai yang putih? Kita pikirnya orang Indonesia pinggir pantai panas, ke pantai nggak suka ke pantai. Banyak orang Indonesia nggak suka ke pantai karena panas, gitu ya. Udah panas ke pantai tambah panas lagi, begitu. Tapi begitu sampai di Australia baru sadar, punya anak-anak saya baru sadar. Mereka hampir semua anak-anak saya belum pernah ketemu anak-anak yang tidak suka main di pasir pantai, di pinggir pantai. Saya belum ketemu anak yang tidak suka. Ya, semua anak tuh suka sekali lihat pantai, apalagi musim panas gitu ya, pinggir pasir yang putih, ya, air yang jernih. Mereka sangat senang sekali ke sana. Salah satu anak saya kalau lewat pantai itu memanggil jiwa saya ke situ. The sea, the beach calling me, dia seperti Moana, seperti Moana. Anak-anak tuh suka sekali main di pinggir pantai, bikin macam-macam, bisa sampai gosong semuanya, ya nggak peduli, seneng main di situ, suka cita, apalagi dibawain es krim, dibawain pizza, di situ, wah, udah seperti sorga, gitu, senang sekali. Tapi C.S. Lewis mengatakan kita tuh hatinya half-hearted creature, setengah hati. Kita terus tidak mau dipanggil keluar dari comberan yang kotor, yang bau itu. Kita terus mau ada di situ. Mencari kepuasan melalui alkohol, seks, ambisi, uang, apapun harta benda di dalam dunia ini. Terus mencari hidupnya, mencari kepuasan di situ. Kau tidak mengerti, karena tidak mengerti kepuasan, sukacita, kelimpahan di hidup di hadapan Tuhan. Tidak pernah mau meninggalkan itu karena bahkan tidak mengerti betapa indahnya, betapa sukacitanya, betapa menakjubkannya bermain di pinggir pasir, pantai yang putih, yang bersih. Kita tidak pernah mengerti itu karena kita tidak pernah mengerti bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang penuh bahkan berlimpah-limpah, overflow. Dan di tangan kanannya ada nikmat, ya, nikmat, pleasure,
Hampir semua orang dalam dunia waktu bicara pleasure hanya bicara tentang makan dan seks. Pleasure, baru menikmati pleasure. Tidak Alkitab memakai istilah itu. Mazmur 16 ayat 11 kalau sudah tidak percaya. Memakai istilah pleasure. In your presence there is joy to the full, joy overflow. And in your right hand, pleasure forevermore. Di tangan kananmu ada nikmat selamanya. Saudara sekalian, apa yang menjadi sukacita kita? Menjadi sukacita kita, ini pertanyaan yang penting dan yang membongkar istilah iman. Setelah kita percaya, kita katakan kita percaya kepada Tuhan. Tapi percaya artinya percaya. Artinya mengasihi Tuhan. Poin pertama dan kedua. Itu artinya salah satu arti yang penting. Memang lebih daripada bersukacita dalam Tuhan. Tapi tidak boleh kurang dari bersukacita dalam Tuhan. Arti kita percaya di dalam Dia, mengasihi Dia. Artinya kita menemukan kesukaan di dalam Dia, di dalam firman-Nya. Menemukan kesukaan, rindu datang kepada Tuhan, membaca firman-Nya, bersekutu dengan Dia di dalam doa dan sebagainya. Saya terus jadi kesedihan kalau sangat sedikit yang datang ke dalam persekutuan doa. Ya. Dan biarlah ini menjadi dorongan kita untuk boleh datang kepada Dia. Kita rindu datang dalam firman kepada Dia secara pribadi, bersekutu, karena arti beriman dan percaya dan mengasihi Tuhan. Pasti di dalamnya kita rindu datang kepada Dia, rindu bersekutu, menemukan kesukaan di dalam Tuhan. Sadar, aku akan meninggalkan comberan ini. Aku akan datang, pergi di pasir pantai yang putih, yang bersih, menikmati kesukaan yang tidak bisa dibandingkan dengan comberan yang kotor, yang bau itu. Saudara sekalian, kita kemudian Petrus kemudian menegaskan kepada kita hal ini, kasih ini, sukacita ini, bergembira, sukacita ini adalah sukacita yang mulia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan. You believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. NIV istilahnya inexpressible and glorious joy. Satu sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sudah sampai maka tidak bisa dibandingkan memang sebenarnya. Tapi kita bahkan kita tidak menemukan kesukaan di dalam Tuhan itu, bahkan tidak menemukan kesukaan, senangnya di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bahkan sukacitanya tidak sesukacita kalau kita menikmati makanan yang enak. Bahkan kadang-kadang kita tidak sesukacita kalau kita menikmati hubungan seks yang nikmat dengan suami atau istri kita. Bahkan tidak sesukacita kalau kita mendapat untung keuangan, mendapat uang yang cukup banyak. Kadang-kadang kita betul-betul half-hearted creature. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa dia ada sukacita yang tak terkatakan kalau engkau betul-betul mengenal Dia, kau betul-betul percaya kepada Dia, kau betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Harap kita boleh bertumbuh terus di sini dengan berenang, dengan iman, dengan mengasihi, dan dengan sukacita di dalam Tuhan. Sampai kita terus makin mengenal Dia. Seperti lagu, sekali lagi yang hari ini banyak mengutip lagu yang menggambarkan tentang kasih Allah. Sudah tahu lagu kasih Allah amat besar tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang namun mencapai dunia. Lalu bait keduanya mengatakan seperti
walau dengan dawat selaut. Walau dengan tinta selaut. Gambaran yang sangat indah. Penulis yang mengerti dan menggambarkan dengan puitis dan memberi kita imajinasi yang indah. Menyatakan kebesaran Tuhan. Walau dengan dawat selaut, langit dijadikan kertas. Tintanya selaut. Seluruh langit yang seperti tak terbatas itu, seluruhnya dijadikan kertas. Setiap batang, setiap pohon dari hutan, dari pohon yang ada di dalam dunia ini, dipotong semuanya. Setiap batang jadi pena. Dan setiap orang seluruh dunia ini, sepanjang zaman dari Adam sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, setiap orang yang pernah hidup di dalam dunia ini menulis, menjadi penulisnya dengan tinta selaut, dengan kertas selangit, dengan pena seluruh hutan seluruh dunia ini. Semua manusia menuliskan sepanjang sejarah, menuliskan kasih Allah. Tidak selesai. Kasih Allah amat besar. Tidak selesai menuliskan berapa besarnya, berapa mulianya, berapa tak terkatakannya akan kasih Allah itu. Biarlah kita terus mendalam, makin mengerti dan bertumbuh. Dan bertumbuh mendalam, makin mengerti adalah tentu dengan kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan apa yang kita kerjakan dan khususnya kita akan melihat di sini bagaimana kemudian orang-orang Kristen ini bisa mengasihi Tuhan, bisa beriman percaya kepada Dia dan mengalami sukacita kalau di sini Alkitab Petrus menegaskan kalau mereka tidak melihat Dia. Ya, meskipun secara positif di sini dikatakan 2 kali Petrus mengatakan di sini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun engkau mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Nah, 2 kali kata tidak melihat itu disebut di sini. Ini pertanyaan yang valid, saudara sekalian. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi seorang yang kita tidak pernah lihat? Ya. Kalau kita pakai istilah dalam hidup kita kan dengan relasi antara sesama, bagaimana kita bisa mengasihi seorang yang kita tidak pernah ketemu? Bagaimana bisa mengasihi, apalagi mengasihi dengan tak terkatakan, mengasihi dan dengan sukacita yang tak terkatakan, ingin datang pada Dia. Bagaimana bisa? Jadi orang-orang yang menerima surat dari Petrus ini juga mereka belum pernah bertemu Kristus secara langsung. Petrus pernah melihat tentu 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, melihat apa yang Dia katakan, yang hidupi semua hal yang Dia kerjakan. Tapi orang-orang yang menerima surat dari Petrus ini seperti kita adalah orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung ketika Dia hidup di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa mengasihi Dia, percaya kepada Dia? Maka jawabannya adalah, meski kita tidak bisa melihat Dia secara langsung, secara fisik, kita sesungguhnya bisa dan telah melihat Dia dengan cara yang berbeda dan bahkan dengan cara yang lebih penting. Ya, saya ajak saudara melihat 2 bagian firman Tuhan. Yang pertama adalah Roma 15. Roma 15, ayat yang ke-20 dan 21. Roma 15, ayat 20 dan 21. Roma 15, ayat 20 dan 21. Paulus mengatakan di sini, saya bacakan bagi saudara, atau kita membaca bersama-sama ya, 2 ayat ini. Roma 15 ayat 20 dan 21. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya.
Jadi Paulus menggambarkan panggilan dia dari Tuhan untuk dia memberitakan Injil ke tempat di mana Injil belum diberitakan, ya, di mana sehingga dia tidak membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Dia pergi ke tempat Injil belum diberitakan. Dan waktu Injil diberitakan situ, Paulus mengatakan supaya mereka yang belum pernah mendengar, yang belum pernah menerima berita tentangnya, mereka akan melihat dia. Ya. Jadi dengan kata lain adalah bagaimana kita bisa melihat dia, karena melalui Injil, ya, melalui Injil yang telah diberitakan kepada kita. Melalui Injil kita bisa melihat Kristus dengan cara yang lebih penting daripada melihat dia secara fisik sebenarnya. Ya, lebih penting. Karena ketika Kristus datang ke dalam dunia, ada ratusan, ada ribuan orang yang melihat dia secara fisik, tapi tidak percaya kepada dia, tidak mengenal dia. Mereka, Alkitab memberi istilah seperti paradoks, mereka melihat namun tidak menanggap, atau mereka seeing but not really see. Ya, melihat tapi tidak melihat. Ada ribuan orang melihat dan mengikut Yesus karena melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Tapi mereka tidak betul-betul melihat dia. Mereka hanya melihat apa yang Yesus lakukan, mukjizat, dan mereka hanya melihat roti. Fokusnya adalah roti untuk mereka boleh terima. Ada Herodes, ada Pilatus, ada imam-imam kepala yang hidup pada zaman Yesus, yang melihat Yesus tetapi mereka tidak melihat. Mereka melihat Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati. Sudah pasti tidak ada dispute, tidak ada argumen, Lazarus sudah mati. Karena memang Yesus menunggu sampai waktunya semua orang Yahudi mengakui Yesus, Lazarus itu sudah mati. Bahkan sudah mulai berbau melalui ketakutan daripada Marta. Sudah berbau, Tuhan, sudah mulai berbau. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi mereka bukan hanya tidak melihat Yesus, mereka bukan hanya tidak percaya kepadanya, mereka ingin membunuh bukan saja Lazarus yang sudah dibangkitkan. Mereka ingin membunuh Yesus yang sudah membangkitkan Lazarus itu. Bahkan di dalam pengertian yang lain, kita bisa katakan kita sekarang ini bisa melihat Yesus bahkan lebih jelas dan lebih lengkap daripada orang-orang yang percaya pada zaman Yesus. Ada Nikodemus yang akhirnya percaya, ada Zakheus yang percaya kepada Yesus, ada janda di Nain yang disembuhkan oleh Yesus, ada perempuan Samaria yang akhirnya Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan dia dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Mereka melihat Yesus, mereka percaya kepada Yesus, tapi kita bahkan in one sense kita bisa melihat dan mengerti Yesus jauh lebih dalam daripada orang-orang yang saya sebutkan ini. Karena apa? Karena mereka hanya melihat cuplikan kecil dari hidup Yesus. Perempuan Samaria bertemu langsung, tetapi dia hanya mengerti bagian itu saja ketika dalam percakapan dengan Tuhan Yesus. Sedangkan kita memiliki 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Belum lagi surat-surat daripada Paulus menceritakan hidup Yesus juga. Tapi terutama 4 Injil yang menceritakan dari mulai kelahiran sampai kematian Kristus, yang mengajarkan kepada kita tentang siapa dia secara lengkap. Mengajarkan kepada kita ajaran-ajaran Kristus yang lengkap, juga bukan hanya percakapan sepotong-sepotong di sana sini, tapi menceritakan seluruh akan hidup Yesus, percakapan yang lengkap, pengajaran yang lengkap daripada Kristus, percakapan-percakapan dan pengalaman-pengalaman yang intimate dari Kristus dengan murid-muridnya. Orang yang tidak tahu apa yang dicakapkan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dengan 12 muridnya itu. Tapi itu dibukakan kepada kita, diberikan kepada kita. Bahkan lebih lagi kita diberitahu doa pribadi Yesus dengan Bapa. Tidak ada yang tahu, bahkan murid-murid saat itu pun tidak tahu. Tapi dinyatakan kepada kita berdasarkan inspirasi Roh Kudus, doa pribadi Yesus dengan Bapa
Yohanes pasal 17, dia sendirian berdoa, bergumul dengan Bapa. Mendoakan murid-muridnya dan sebagainya. Kita diberitahu itu semua. Kita bisa melihat interaksinya dengan orang yang berbeda-beda. Tuhan Yesus bertemu dengan orang berbeda-beda. Kita bisa melihat hikmatnya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menjebak dia. Bagaimana dia bisa jawab, keluar, bukan hanya keluar dari jebakan itu, membalikkan pertanyaan itu ke kepala mereka. Mereka yang harus menjawab sekarang. Kita melihat mukjizat-mukjizatnya. Bukan hanya membangkitkan Lazarus, tapi juga menedukkan badai. Dengan satu kata, diamlah. Badai pun tenang. Kita melihat dia yang menangis bagi Yerusalem yang tidak percaya. Yerusalem, Yerusalem. Betapa aku seperti seekor induk ayam yang ingin membawa anak-anaknya di bawah sayapku, tapi engkau tidak mau. Kita belajar dari kesabarannya kepada Petrus yang terus ngotot, yang terus bahkan melawan Yesus yang sudah memberi peringatan kepada dia. Kita belajar akan ketekunannya, kita melihat akan ketekunannya menanggung penderitaan di dalam dunia ini. Kita melihat kegentarannya, ketakutannya di Taman Getsemani ketika dia akan menghadapi salib, terpisah daripada Allah Bapa. Kita mendengar seruannya, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Kita mendengar teriakan Yesus di atas kayu salib. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Teriakan pengampunan, teriakan yang penuh anugerah, teriakan percaya kepada Bapa, teriakan mengasihi, memperhatikan ibunya yang akan ditinggal. Kita mendengar teriakan itu, kita melihat itu. Meskipun kau, saudara dan saya, tidak melihat dia secara fisik, tapi kita telah melihatnya dengan cara yang lebih dalam dan lebih limpah. Dan ini disimpulkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-4. Ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga telah membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. For God who said, let light shine out of darkness, made His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Terang pengetahuan akan kemuliaan Allah di dalam wajah Kristus. Melalui Injil, Dia menerangi hati kita. Ini menjadi signifikan ketika kita mengerti Paulus itu adalah seorang Yahudi. Dan orang Yahudi dalam Perjanjian Lama khususnya sangat jelas, itu sangat mementingkan terang, mengutamakan terang, mencari terang. Orang Yahudi sangat mementingkan terang, cari terang. Kalimat pertama dari Tuhan dalam penciptaan adalah let there be light. Jadilah terang. Terang itu sangat penting di dalam orang-orang Yahudi. Dan Paulus juga seorang yang hidup, dididik, dia adalah seorang juga warga negara Romawi. Dia adalah warga negara Romawi yang sangat mementingkan kemuliaan, the glory of Rome. Sangat besar. Dan dia dididik, dibesarkan dengan budaya daripada Yunani, Greka, yang sangat mementingkan pengetahuan.
Filosofer itu dari Greka, ya filosofi dari Greka. Itu menjadi fondasi daripada filsafat sepanjang zaman. Dan dia menulis surat-suratnya di dalam bahasa Greka. Dan sini ketika Paulus mengenal Kristus melalui Injil, dia mengatakan di dalam Kristus Tuhan yang telah berkata terang itu datang. Let light shine out of darkness. May His light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Yang telah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Inilah disimpulkan kita boleh mengenal Dia. Kita mengenal Dia di dalam cahaya Injil yang menjelaskan, membukakan, menerangi hati kita. Oleh Injil yang diberikan kepada kita. Kita mengenal Dia, mengenal kemuliaan Tuhan, mengenal terang, pengetahuan. Kita sesungguhnya telah melihat Dia. Meskipun kita tidak melihat dengan mata fisik kita. Kita melihat dari terang yang Tuhan berikan di dalam Injil dan juga menerangi hati kita. Inilah sukacita yang besar, sukacita yang tak terkatakan yang kita boleh alami dalam Kristus. Karena itu saudara sekalian, bagi kita yang telah melihat Kristus dengan mata rohani kita, maka biarlah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, percaya kepadanya, bergembira dan bersukacita dengan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Dan inilah tanda yang Petrus tancapkan di tepi sungai. Sungai yang melawan arus duniawi. Itu sungai yang membawa kita dengan arus duniawi. Yang membawa supaya orang-orang Kristen terus berjuang. Melihat tanda itu, iman, mengasihi, sukacita dalam Tuhan, dan terus berjuang karena kita telah melihat Dia di dalam Injil, dan terus berjuang sukacita dengan gaya iman, dengan gaya daripada kasih, dengan gaya dari sukacita, bukan untuk mencapai sesuatu yang dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan bersandar kepada Tuhan dan melihat karena anugerahnya telah diberikan kepada kita, dan kita terus berjuang sampai kita mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Biarlah kita sebagai anak Tuhan melihat, merenungkan hal ini, mendorong kita juga untuk hidup menyatakan tanda-tanda daripada orang-orang Kristen yang sejati, dan terus berjuang mengasihi, beriman, dan bersuka di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. I surrender all, sambil berdiri. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur dan menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Syukur untuk kebenaran firman-Mu yang menjadi point of reference daripada hidup kami. Tuhan ajar kami, Tuhan yang mengetahui keadaan kami masing-masing, Kau yang tahu apa yang ada di dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami yang paling dalam. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja, meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami.
Dan Tuhan tolonglah kalau di antara kami, Kau mengetahui banyak di antara kami yang ikut di dalam OSG, KTB, small group yang ada. Biarlah kebenaran-kebenaran firman itu boleh di follow up di dalam secara nyata dengan teman-teman kami, dengan saudara-saudara seiman. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam makin mengasihi Tuhan. Bertumbuh di dalam juga menemukan sukacita yang sejati, yang berlimpah-limpah, yang tak terkatakan itu di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu, di dalam kehendak-Mu. Pimpin kami, kuatkan kami, supaya kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sejati, yang Tuhan kehendaki, yang memiliki, yang mengalami rencana dan kehendak Tuhan yang baik bagi anak-anak-Mu. Kalau ada di antara kami yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan yang tahu juga isi hati mereka, Tuhan gerakan hati mereka dan pimpin mereka boleh sungguh-sungguh juga berespons secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan yang berkati juga kalau ada kesempatan bicara dengan saudara-saudara seiman yang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dan menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.